kita lanjutkan kembali yang tadi Pak ya, Pak Wali, yang tadi bahwa di tengah efisiensi ada juga dampaknya seperti ya, dampak dari pengurangan penghasilan gitu ya. Terutama ini kita fokus ke tadi para petugas kebersihan gitu. Kemudian masyarakat juga mengeluhkan tentang efisiensi tapi jangan sampai angkutan sampah itu terlalu kurang gitu, sehingga ini kan juga berpengaruh gitu Pak, diangkut yang satunya nanti minggu depan lagi baru diangkut gitu Pak. Nah bagaimana kebijakan pemerintah kota di tengah-tengah efisiensi ini Pak? Yang pertama kendala kita adalah kita punya alat transportasi kita sudah dengan tua. Ya betul, itu sangat berisiko untuk risiko, sehingga memang ketika dalam sisi yang lain efisiensi pemerintah tidak boleh pengadaan mobil. Oke. Lalu kita sementara melakukan kerjasama dengan Surabaya, pemerintah DKI. Pemerintah DKI juga Pak ya, kalau saya dengar mendapat gitu. bantuan, saya langsung bawa proposalnya ketemu Pak Wali Kota Suruh, dia bisa komunikasi dengan jaring yang ada, dan membantu. Karena memang kita akui ya pasti tahu situasi kebersihan di antara 11 kabupaten itu kota tua semakin dibandingkan yang lain lah. Dan kita konsen itu, makanya tadi saya bilang jumlah tenaga kebersihan yang kita tidak kurangi. Tapi penghasilannya upahnya dikurangi. Itu yang mungkin 1 juta contoh di tukang sapu di lingkungan. Dari 1 juta kita kurangi turun 500. Begitu juga di jalan utama besar. Karena itu volume kerjanya kurang lebih 400 meter persegi kan. Jadi kurang dari itu turun jadi 1 juta lebih. Itu memang begitu juga adalah Pol PP sama. Ini jumlah karena kita harapan adalah tadi itu kondisi situasi dalam sisi yang lain, dinamika kondisi konflik di ini juga tidak kurangnya juga. Itu mengakibatkan memang kita mencoba untuk mohon maaf ini. Padahal 2 hari itu menjadi kita konsen karena kita marjada tadi dengan tagline kita marjada maju aman, itu yang bikinnya kita tidak bisa tidur sono karena kita mencoba untuk bagaimana kolaborasi dengan TNI Polri dalam rangka untuk menjaga situasi Kamtibmas kita yang ada di Kota Tegal, sehingga kita mohon maaf walaupun kita tidak mungkin merumahkan yang lain dari sisi jumlah tukang sapu, tapi tetap bertahan. Menghindari yang tadi Pak ya, dari menghindari pengangguran dan juga kemiskinan. Insentifnya kita kurangi dari tadi 500 turun karena itu situasi yang itu kita tawarkan di mereka dan mereka bilang tidak masalah, yang penting ada kerja karena sulit kalau kita kurangi karena kita kurang lebih tenaga tukang sapu hampir kurang lebih 700 lebih ya. Itu bukan sedikit itu coba. Itu agak sungguh ya, tidak salah. 700 ya Pak ya. Ya begitu juga adalah PULP juga begitu juga banyak. Kita kalau situasi ini kita kurangi contoh. Dulu mungkin karena ini kan tenaga-tenaga yang pernah honor, yang kebetulan kalau kita rumahkan mereka, kecuali yang sudah ada itu masuk pada jalur P3K yang sudah lulus dan P3K. Bahkan sehingga memang agak sedikit kita kesulitan sebagai kepala daerah, kita agak terpaksa kita bagaimana cari jalan tengahnya. Yang penting mereka tetap bertahan, tetapi insentifnya dikurangi dan mereka paham itu, sehingga bisa aktivitas yang bisa kita lakukan. Karena tidak jalan lain kita. Bahkan OPD juga kita kasih anggaran 2026 itu ada yang cuma 100 juta, ada yang cuma 200 juta, mau bikin apa? Tapi kita konsen kita adalah pelayanan dasar, kita adalah pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas kita dengan termasuk hal-hal yang dianggap penting. Belum juga dengan situasi-situasi yang sifatnya darurat. Yang darurat yang tiba-tiba ada force mayor. Itu kita agak sulit di situ karena dinamika di kepulauan. Kita dari situ kita mengenjot pendapatan. Sebenarnya dengan situasi impres nomor 1 itu mengarahkan kita untuk bagaimana kita bisa mampu ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah kita.